Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Top News kali bersama saya Zilvia Iskandar. Berikut adalah berita-berita utama kami. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan susu di kawasan Ciracas, Jakarta Timur ludes terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Akibat angin kencang, sebuah pohon setinggi 10 meter di kawasan Serpong, Tangerang Selatan tumbang dan menimpa dua mobil yang tengah melintas. Pengemudi mengalami luka dan harus dilarikan ke puskesmas. Kecelakaan beruntun yang melibatkan truk tronton kembali terjadi. Truk tronton menabrak motor dan minibus saat menunggu di traffic light Simpang 4 Jalan PB Sudirman, Situbondo, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, pengendara motor tewas saat dievakuasi ke rumah sakit. Ke informasi lainnya, pemirsa, satu ruang kelas di sebuah sekolah di Desa Curug Panjang, Kabupaten Lebak, Banten ambles dengan kedalaman 5 meter. Amblesnya ruangan kelas disebabkan tanah di bagian belakang kelas longsor. Gempa magnitudo 5,5 yang mengguncang Banten hingga terasa di Jakarta Jumat kemarin ramai dikaitkan dengan tanda-tanda tsunami Megatrust Selatan Pulau Jawa. Pada tahun 2022 ini sudah terjadi 2 kali gempa bumi di wilayah Banten. Meski demikian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika membantah anggapan itu. Dalam 3 hari terakhir, Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan aktivitas. Pos pemantau PVMBG di Desa Pasauran, Serang, Banten mencatat telah terjadi 7 kali aktivitas kegempaan Sabtu ini. Beralih ke informasi lainnya, gara-gara telat bayar utang 3 hari, sejumlah emak-emak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mendobrak pintu rumah nasabahnya. Nasabah pun dibuat menangis ketakutan. Terbawa arus banjir, seekor buaya masuk perkampungan warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur hingga membuat warga resah. Buaya akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke lokasi penangkaran. Informasi lain, pemirsa, akses jalan menuju permukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditutup tembok selama lebih dari 2 tahun. Akibatnya 3 rumah warga terisolir dan menyebabkan 4 kepala keluarga harus memanjat tembok setinggi 2 meter jika ingin beraktivitas di luar rumah. Pemirsa, foto narapidana yang tidur di lorong beralaskan kardus viral. Foto narapidana yang tidur di lorong beralaskan kardus viral di media sosial. Kalapas kelas 1 Cipinang membantah foto tersebut diambil di Lapas Cipinang dan memastikan tidak ada jual beli kamar tahanan di Lapas Cipinang. Kawanan begal di Palembang, Sumatera Selatan gagal melancarkan aksinya. Mereka berhasil merampas motor korban namun justru gagal mempertahankan motor sendiri yang harganya justru lebih mahal ketimbang motor korban. 2 pelaku jambret berhasil dilumpuhkan seorang anggota polisi di Pekanbaru, Riau. Kedua pelaku berhasil ditangkap setelah polisi menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor pelaku. Polisi memburu seorang pria yang menganiaya mantan istrinya di kantor tempat korban bekerja. Pelaku menganiaya mantan istrinya karena menolak diajak rujuk. Barreskrim Polri turun tangan memberikan asistensi terhadap kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat. Kedatangan Barreskrim ke Polda Sumatera Utara menunjukkan keseriusan Polri untuk mengusut tuntas kasus temuan kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Pemirsa, angka penambahan kasus harian COVID-19 selama Pemirsa, jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran per hari ini 5 Februari mencapai angka 5.831 orang. Hotel isolasi terpadu di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten penuh. Untuk mengantisipasi lonjakan, Pemkab Tangerang membuka kembali tempat isolasi terpadu yang berada di 29 kecamatan. Pemirsa, guna mempercepat capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk usia di atas 18 tahun dan lansia, Badan Intelijen Negara atau BIN menggelar vaksinasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut angka penambahan kasus harian COVID-19 selama sepekan terus mengalami kenaikan signifikan di saat gelombang ketiga penyebaran varian Omikron. Hari ini, pemirsa, terkonfirmasi sebanyak 33.729 kasus aktif dari sebelumnya pada hari Jumat mencatatkan kenaikan 32.211 kasus. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta lansia atau warga dengan usia 60 tahun ke atas tidak keluar rumah sebulan ke depan. Imbauan tersebut disampaikan Luhut saat menghadiri secara virtual agenda Harlah ke-96 NU di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur demi mencegah semakin meningkatnya penyebaran COVID-19.
Informasi lain pemirsa, gara-gara telat bayar utang 3 hari, sejumlah emak-emak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mendobrak pintu rumah nasabahnya. Tidak hanya mendobrak, emak-emak penagih utang ini juga membentak nasabahnya karena sulit ditemui. Informasinya sudah kami rangkum dalam Top of the Top berikut ini. Pemirsa, Indonesia akhirnya resmi terbebas dari sanksi Badan Anti Doping Dunia atau WADA yang membuat bendera merah putih bisa kembali berkibar di pentas olahraga internasional. Meski demikian, Indonesia Anti Doping Organization atau IADO yang sebelumnya bernama LADI masih dalam status pengawasan WADA hingga 3 bulan ke depan. Suasana panas terjadi di Buenos Aires pasca kepolisian menangkap sejumlah orang yang diduga. Kembali lagi di Top News, pemirsa, upaya penyelamatan seorang bocah lelaki berusia 5 tahun yang terperangkap di sumur sedalam 32 meter di desa Igra, Maroko sudah berlangsung hingga hari keempat. Kondisi tanah yang tidak stabil menjadi kendala tim penyelamat. Hingga hari seorang anak laki-laki jatuh ke dalam sumur sedalam 32 meter. Upaya penyelamatan dibantu menggunakan 5 bulldozer. Kondisi anak tersebut terus dipantau melalui kamera CCTV dan disuplai oksigen serta air melalui pipa. Suasana panas masih terjadi di Buenos Aires pasca kepolisian menangkap sejumlah orang yang diduga terkait dengan kematian 23 warga akibat menenggak kokain oplosan. Warga di lingkungan tempat Mohamed Salah dan Sadio Mane akan Dua penyerang Liverpool, Mohamed Salah dan Sadio Mane akan saling sikut di final Piala Afrika 2021. Ketajaman keduanya di lini depan akan menentukan Mesir atau Senegal yang menjadi terbaik di benua Afrika. Kemeriahan upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Beijing kami pilih sebagai penutup Top News malam ini. Pemirsa, kita percaya pandemi akan pergi bila kita saling jaga dan peduli. Ayo cegah gelombang baru datang kembali, berani ingatkan orang lain untuk lindungi diri. Kencangkan lagi masker, kurangi mobilitas dan berpergian hanya bila perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitas. Kita percaya kita pasti bisa, salam sehat. Dan informasi ini pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Top News hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV.